Korban gengsi, gaji pas-pasan. Pernahkah kamu merasa sesak napas saat melihat tagihan kartu kredit atau saldo rekening yang tinggal digit terakhir? Padahal di media sosial, kamu baru saja mengunggah foto makan malam mewah dengan keterangan bersyukur atas hari ini. Pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur adalah, kenapa kamu merasa perlu terlihat kaya di depan orang-orang yang bahkan tidak kamu sukai? Menggunakan uang yang belum tentu kamu miliki hanya untuk mendapatkan validasi, berupa simbol jempol atau hati, yang sama sekali tidak bisa dipakai untuk membayar tagihan listrik di akhir bulan. Gengsi telah menjadi pajak paling mahal yang dibayar oleh orang-orang berpenghasilan pas-pasan demi sebuah citra palsu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi kelangsungan hidup mereka. Kita sedang hidup di zaman di mana pengakuan dari orang asing di internet terasa lebih berharga daripada ketenangan pikiran saat tidur di malam hari tanpa bayang-bayang utang. Logika kamu sedang dibajak oleh ego yang haus akan pujian, membuat kamu merasa bahwa harga diri ditentukan oleh seberapa mahal barang yang melekat di badan, bukan seberapa besar aset yang tersimpan di masa depan. Jika kamu terus memberi makan gengsi, maka selamanya kamu akan menjadi budak dari persepsi orang lain, terjebak dalam perlombaan pamer kekayaan yang tidak akan pernah ada garis finishnya, kecuali kebangkrutan total yang memalukan. Mari kita lihat fenomena ini dengan analogi seorang pengemudi ojek online yang nekat membeli jaket kulit bermerek seharga jutaan rupiah, hanya agar terlihat keren saat di jalan. Padahal, ban motornya sudah gundul, dan mesinnya sering mogok karena jarang diservis. Jaket mahal itu mungkin memberikan rasa bangga sesaat, saat dipandang orang di lampu merah. Namun, dia lupa bahwa fungsi utama dari profesinya adalah mengantarkan penumpang dengan selamat, menggunakan mesin yang prima. Bukan sekadar memoles tampilan luar, agar terlihat sukses di mata orang lewat. Banyak dari kita bertindak persis seperti itu. Sibuk memoles tampilan, agar terlihat seperti kelas atas. Sementara, sistem ekonomi rumah tangga di dalamnya sedang rusak parah, penuh dengan lubang utang, dan hampir ambruk, karena tidak ada dana cadangan sama sekali. Kamu rela mencicil ponsel pintar terbaru, dengan bunga mencekik, hanya agar kamera videomu terlihat jernih, saat merekam gaya hidup yang sebenarnya dipaksakan, tanpa peduli bahwa uang cicilan itu seharusnya bisa menjadi modal bisnis, atau dana pendidikan anak. Memoles tampilan tanpa memperbaiki fondasi keuangan adalah tindakan konyol yang hanya menunda kehancuran. Karena, seindah apapun jaket kulit yang dipakai, motor yang mesinnya hancur tidak akan pernah membawamu sampai ke tujuan kesuksesan yang sebenarnya. Biaya gengsi itu jauh lebih mahal daripada biaya hidup. Karena biaya hidup hanya menuntut kecukupan nutrisi dan tempat tinggal. Sementara gengsi menuntut standar yang terus naik, mengikuti tren yang diciptakan oleh industri. Logika sederhananya begini. Satu kali kamu makan di kafe estetik demi sebuah konten foto yang terlihat berkelas, biayanya bisa setara dengan jatah belanja sayur dan lauk bergizi selama 3 hari untuk satu keluarga di rumah. Kamu menukar kesehatan jangka panjang dan ketenangan dapur dengan kepuasan instan selama 2 jam, hanya agar tidak dianggap ketinggalan zaman oleh lingkaran pertemanan, yang mungkin juga sama-sama sedang mengalami kesulitan keuangan. Inilah yang disebut dengan paradoks kemiskinan digital, di mana seseorang terlihat sangat makmur di layar ponsel, namun sebenarnya sedang berjuang keras melawan kecemasan karena tidak punya tabungan sama sekali. Fenomena status anxiety atau kecemasan akan status sosial ini memaksa para pekerja dengan gaji pas-pasan merasa rendah diri jika tidak memiliki barang yang sama dengan apa yang mereka lihat di layar media sosial. Padahal, mereka tidak pernah tahu berapa banyak orang yang depresi di balik foto liburan mewah, atau berapa banyak yang harus berbohong demi menjaga citra tersebut. Sehingga tanpa sadar, kamu sedang berlomba menuju jurang kemiskinan dengan kecepatan penuh. Kita tidak bisa terus menutup mata dari fakta pahit yang diungkap oleh berbagai lembaga riset mengenai perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah bawah. Berdasarkan laporan Katadata Insight Center, ada temuan ironis, di mana kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah
justru memiliki kecenderungan belanja barang non-esensial yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lebih mapan, demi menjaga citra sosial mereka di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat keamanan finansial seseorang, semakin besar keinginan mereka untuk menutupi rasa minder tersebut dengan simbol-simbol kekayaan yang terlihat secara fisik. Perilaku ini bukan tanpa dampak, karena secara statistik, kelompok inilah yang paling rentan terhadap guncangan ekonomis kecil apapun, karena mereka tidak memiliki saringan keuangan yang kuat. Kamu mungkin merasa bahwa membeli sepatu bermerek adalah sebuah pencapaian. Namun, secara data, itu hanyalah pelarian dari kenyataan bahwa saldo tabunganmu tidak tumbuh sama sekali selama setahun terakhir. Kegagalan memahami prioritas ini adalah alasan utama mengapa kemiskinan menjadi sebuah siklus yang turun-temurun. Karena fokusnya selalu pada bagaimana terlihat kaya hari ini, bukan bagaimana menjadi kaya di masa depan yang sesungguhnya. Mari kita bicara tentang ledakan angka kredit macet di sektor pinjaman online, yang saat ini sedang menghantui jutaan anak muda dan pekerja dengan gaji pas-pasan di seluruh pelosok negeri. Data menunjukkan bahwa mayoritas utang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan produktif, seperti modal usaha atau peningkatan skill, melainkan untuk kebutuhan konsumtif yang sangat dangkal, seperti membeli gadget terbaru atau tiket konser artis luar negeri. Banyak orang rela terjebak dalam bunga yang mencekik, hanya demi kesenangan selama beberapa jam, seolah-olah validasi di dunia maya bisa melunasi tumpukan tagihan yang datang setelahnya. Fenomena ini disebut dengan doom spending, sebuah kondisi psikologis di mana seseorang yang merasa masa depannya suram akibat ekonomi yang sulit, justru memilih untuk menghabiskan uangnya sekarang juga untuk kesenangan sesaat. Mereka merasa bahwa menabung itu sia-sia, karena rumah tidak akan terbeli. Jadi, lebih baik uangnya dipakai untuk foya-foya, agar tidak merasa menderita secara mental. Padahal logika ini adalah jebakan maut, karena dengan menghabiskan uang untuk hal sampah, kamu justru sedang memastikan bahwa masa depanmu akan benar-benar suram, sesuai dengan ketakutanmu sendiri. Seringkali musuh terbesar keuanganmu bukan inflasi atau kebijakan pemerintah, melainkan rasa iri yang muncul saat melihat tetangga atau teman kantor baru saja membeli mobil atau barang mewah lainnya. Kita sering tertipu oleh apa yang tampak di permukaan, menganggap bahwa mereka yang punya barang baru pasti memiliki banyak uang. Padahal, realitanya bisa jadi sebaliknya. Apa yang kamu lihat sebagai kesuksesan orang lain seringkali hanyalah tumpukan utang yang dibungkus rapi dengan cicilan bulanan yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Kamu tidak perlu merasa tertinggal hanya karena masih menggunakan motor lama atau ponsel seri lama. Selama asetmu tumbuh dan kamu tidak memiliki beban utang yang menghimpit leher. Jangan sampai kamu mengorbankan ketenangan hidupmu hanya untuk menyaingi orang yang sebenarnya sedang berakting kaya menggunakan uang bank. Analoginya seperti melihat orang yang memakai baju sangat tebal di tengah cuaca panas. Terlihat keren dari jauh, tapi sebenarnya dia sedang berkeringat dan kepanasan di dalamnya. Karena memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan aslinya. Untuk keluar dari lingkaran setan ini, kamu memerlukan strategi bedah mental yang radikal. Salah satunya adalah dengan menerapkan aturan 48 jam sebelum memutuskan untuk membeli apapun yang bukan kebutuhan pokok. Setiap kali kamu melihat barang yang sangat kamu inginkan di toko atau marketplace, berikan waktu 2 hari penuh untuk berpikir dan menjauh dari layar ponsel sebelum melakukan transaksi. Biasanya, setelah euforia keinginan itu mereda, kamu akan menyadari bahwa barang tersebut hanyalah godaan emosi sesaat yang sebenarnya tidak kamu butuhkan untuk menunjang produktivitas hidup. Teknik menunda ini adalah saringan efektif untuk membedakan antara kebutuhan yang mendesak dengan nafsu konsumtif yang dipicu oleh hormon dopamin saat melihat barang baru. Dengan melatih kontrol diri seperti ini, kamu sedang membangun otot disiplin yang akan melindungimu dari pemborosan yang tidak perlu di masa depan. Fokuslah pada kegunaan jangka panjang, bukan pada kepuasan jangka pendek yang hanya bertahan beberapa menit saat barang itu sampai di tanganmu, namun menyisakan penyesalan berbulan-bulan di dompetmu. Langkah praktis selanjutnya adalah mulai mengalihkan budget yang biasanya kamu habiskan untuk investasi kulit menjadi investasi leher ke atas yang nilai baliknya jauh lebih tinggi. Daripada menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk produk perawatan kulit atau pakaian fashion mengikuti tren agar terlihat menarik secara visual, lebih baik uang tersebut dialokasikan untuk membeli buku, mengikuti pelatihan, atau sertifikasi skill. Investasi pada peningkatan kemampuan diri adalah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah mengalami depresiasi
dan akan meningkatkan nilai jualmu secara signifikan di pasar kerja, sehingga pendapatanmu bisa naik. Kamu tidak akan selamanya bergaji pas-pasan jika kamu punya keahlian yang langka dan dicari banyak orang. Dan itu hanya bisa dicapai jika kamu berhenti membuang uang untuk hal-hal yang hanya menempel di luar badan. Logikanya, buat apa wajah terlihat glowing dan baju terlihat mahal jika isi kepala kosong dan saldo rekening selalu dalam kondisi kritis setiap kali tanggal tua tiba? Ubah prioritasmu sekarang juga dengan membangun kualitas diri dari dalam. Karena saat kamu berkualitas, uang dan pengakuan akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu kamu kejar dengan cara pamer. Kamu juga harus berani melakukan audit kejujuran terhadap mutasi rekeningmu setiap bulan, tanpa ada yang ditutup-tutupi dari dirimu sendiri. Ambil sebuah buku catatan atau buka aplikasi catatan di ponselmu, lalu beri tanda merah pada setiap pengeluaran, yang jika diingat kembali, tujuannya hanya untuk pamer atau sekedar mengikuti arus pertemanan. Kamu mungkin akan terkejut melihat betapa banyak uang yang menguap, hanya untuk membayar keanggotaan gym yang tidak pernah didatangi, atau biaya makan di luar yang sebenarnya bisa dihemat dengan memasak sendiri. Selain itu, mulailah membangun filter gengsi dengan cara memilih lingkaran pertemanan yang lebih sehat, yaitu orang-orang yang tidak menilai kesuksesan seseorang dari merek sepatu yang dipakai atau kendaraan yang dikendarai. Lingkungan sangat menentukan caramu memandang uang. Jika teman-temanmu hobi pamer, maka kamu akan selalu merasa kurang dan miskin, meskipun gajimu sudah naik berkali-kali lipat. Carilah lingkungan yang membicarakan visi, ide, dan cara mengelola aset. Karena di sanalah kamu akan merasa bahwa hidup sederhana itu keren, dan memiliki tabungan yang banyak itu jauh lebih membanggakan daripada memiliki barang mewah hasil dari utang. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada sebuah titik aha moment, di mana kamu menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak orang yang kagum padamu, melainkan kemampuan untuk berkata tidak pada tren, tanpa sedikit pun merasa minder. Ada kedamaian yang luar biasa saat kamu bisa berjalan dengan tenang menggunakan pakaian biasa, tanpa merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh label harga yang melekat di badan. Kamu berhenti mengejar pengakuan dari orang lain, karena kamu sudah memiliki pengakuan dari dirimu sendiri, bahwa kamu sanggup mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Inilah kemerdekaan finansial yang sesungguhnya, yaitu saat kamu tidak lagi menjadi sandaran dari persepsi sosial yang menyesatkan, dan mulai fokus pada apa yang benar-benar memberikan makna bagi hidupmu dan keluargamu. Kamu akan menyadari bahwa mereka yang sibuk pamer sebenarnya adalah orang yang paling tidak aman secara mental, karena mereka menggantungkan harga diri pada benda mati yang nilainya terus menyusut seiring berjalannya waktu. Satu-satunya jalan logis untuk mencapai ketenangan itu adalah dengan mulai hidup di bawah kemampuanmu secara konsisten. Bukan hidup sesuai kemampuan, apalagi di atas kemampuan. Hidup di bawah kemampuan adalah cara tercepat untuk membangun dana darurat yang kuat, yang akan menjadi tameng utamamu saat terjadi badai ekonomi atau masalah kesehatan yang mendadak. Dengan memiliki cadangan uang yang cukup, kamu tidak akan lagi hidup dalam ketakutan setiap kali mendekati tanggal tua, atau saat mendengar isu pengurangan karyawan di tempat kerja. Dana darurat adalah bentuk harga diri yang nyata, yang membuatmu tidak perlu mengemis pinjaman kepada orang lain atau terjebak dalam lubang pinjol yang mematikan karakter. Ingatlah bahwa lebih baik terlihat sederhana, namun memiliki tabungan ratusan juta, daripada terlihat kaya raya, namun sebenarnya tinggal 1 bulan lagi menuju kebangkrutan karena tidak punya pegangan uang sama sekali. Kedamaian batin akan muncul dengan sendirinya saat fondasi keuanganmu sudah kokoh, karena kamu tidak lagi perlu berakting untuk menjadi orang lain demi mendapatkan pujian yang semu. Sebagai penutup yang harus kamu bawa pulang dalam ingatan kamu, transisi dari kondisi finansial yang sulit menuju kondisi yang mapan selalu dimulai dari satu keputusan kecil yang berani untuk mengatakan tidak pada tren masa kini demi masa depan yang lebih pasti. Kamu tidak harus menunggu gaji naik 10 kali lipat untuk mulai mengatur uang. Karena jika kamu tidak bisa mengatur Rp10.000 dengan baik, kamu juga tidak akan pernah bisa mengatur 10 miliar rupiah dengan benar saat uang itu datang nanti. Ambil langkah nyata sekarang juga. Mulai dari hal yang paling sederhana, seperti mencatat setiap pengeluaran atau menghapus aplikasi belanja yang terlalu sering menggoda iman finansial kamu setiap malam.
Mari kita berkomitmen bersama untuk menghentikan silsilah kemiskinan dalam garis keturunan kita dengan menjadi generasi pertama yang melek finansial dan disiplin dalam membangun aset bagi masa depan. Tuliskan di kolom komentar satu saja pengeluaran paling tidak berguna yang biasanya kamu lakukan dan kamu berjanji untuk menghentikannya mulai bulan depan. Mari kita jadikan ini sebagai saksi awal dari perubahan besar dalam hidup kamu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetaplah logis, tetaplah disiplin, dan sampai jumpa di gerbang kebebasan finansial di video berikutnya dari channel Stop Miskin.